Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Rabu 20 April 2022. Sari berita penting. Jelang Hari Lahir Pancasila, Tim Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia lakukan survei ke Kabupaten ND terkait persiapan penyelenggaraan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Pemkab Manggarai Barat pastikan kesiapan rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Labuan Bajo jelang perhelatan State Event G20. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Tim Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia melakukan survei ke Kabupaten ND terkait persiapan penyelenggaraan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni mendatang. Laporan Rovinus Vula. Tim Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia melakukan survei ke Kabupaten ND terkait persiapan penyelenggaraan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 mendatang. Tim BPIP melakukan identifikasi ketersediaan sarana prasarana serta kebutuhan lainnya. Pantauan RRI, tim survei BPIP didampingi PLT Asisten 1 Setda ND, Kabak Humas, Kepala Kesbangpol, Kadis Kesehatan, Kepala Dinas Penanaman Modal, Direktris RSUD ND saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah ND usai mengunjungi Lapangan Pancasila, Taman Ranungan Bung Karno, dan Rumah Pengasingan Presiden RI Selasa 19 April 2022. Kepada RRI, Perencana Ahli Madya BPIP Muhammad Waris Yuskan mengatakan berdasarkan surat pemerintah Kabupaten ND terkait usulan pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan setiap tanggal 1 Juni, pihaknya diperintahkan pimpinan Badan Pembina Ideologi Pancasila untuk melakukan observasi terkait kesiapan pemerintah Kabupaten ND dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas segala infrastruktur termasuk mengajak tim dari TNI Kogartab yang bertanggung jawab atas protokol upacara kepresidenan yang memberikan pendampingan kepada BPIP terkait persiapan pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 mendatang. Melakukan observasi terkait kesiapan dari Pemkab ND dan juga Pemprov NTT atas segala infrastruktur yang ada. Termasuk juga kami juga mengajak teman-teman dari Komando Garnison Tetap 1 yang selama ini memberi juga pendampingan kepada kami. Lanjut Muhammad, setelah melakukan pemantauan observasi di beberapa titik secara komprehensif, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait fisik maupun sumber daya energi, teknologi dan informasi maupun infrastruktur yang menjadi indikator untuk mendukung pelaksanaan Hari Lahir Pancasila di ND sedianya dihadiri Presiden RI. Ketika ini kami laporkan kepada pimpinan di Jakarta, nanti bisa ada keputusan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kira-kira apakah memang Pemkab ND dan Pemprov NTT itu bisa melaksanakan kegiatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni nanti. Seperti itu, Pak. Muhammad menambahkan dari hasil survei sudah ada catatan yang kemudian harus bisa disikapi oleh pemerintah Kabupaten ND dan pemerintah Provinsi NTT untuk bisa dilakukan penyesuaian, perbaikan atau revitalisasi, renovasi terkait dengan infrastruktur dengan harapan ketika tim melaporkan ke pimpinan di Jakarta bisa ada keputusan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sudah ada kesepakatan antara Pemkab ND dan Pemprov NTT untuk bisa memperbaiki dan didukung pemerintah pusat selanjutnya kegiatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2022 di ND dihadiri Presiden. RRI ND Rovinus Vula melaporkan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memastikan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia telah siap menunjang perhelatan State Event G20 di Labuan Bajo. Laporan Veranda Garus.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Julianus Weng, MKes kepada RRI dalam tes ND pagi Selasa kemarin. Dia mengatakan, selain fasilitas kesehatan, pihaknya juga memastikan kesiapan dari para tenaga kesehatan di setiap rumah sakit maupun puskesmas di Labuan Bajo untuk menunjang perjalanan G20. Bahkan pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan berupa ambulans laut oleh pemerintah pusat sehingga memudahkan pengunjung yang sedang melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut maupun bagi masyarakat di sekitar pesisir pantai. Saya juga bersyukur banyak mendapat bantuan, jadi PCR kita sudah punya di rumah sakit Komodo kita. PCR Labuan Bajo juga tersedia di rumah sakit Silwan dan di klinik Omsa. Untuk rumah sakit Komodo sendiri, sekarang fasilitas PCR kalau nanti misalnya tamu VIP dan perlu pemeriksaan PCR, kalau memang perlu maka kita sudah ya, puskesmas juga itu menyiapkan diri dengan melengkapi berbagai peralatan yang diperlukan, termasuk peralatan untuk misalnya untuk kesehatan lingkungan. Jadi puskesmas juga menyiapkan diri. Baik. Dia melanjutkan, hotel di Labuan Bajo juga diupayakan untuk memiliki sertifikat CHSE dan memastikan para petugasnya telah melakukan vaksin booster sehingga para pengunjung yang datang merasa aman. Pemerintah daerah juga nantinya akan mempersiapkan beberapa tenaga untuk melayani para tamu pada event G20 baik domestik maupun internasional. Kita tentunya akan bekerja sama dengan beberapa center pendidikan, misalnya dengan Udayana, dengan Universitas Indonesia, mungkin dengan Airlangga. Nanti kita bekerja sama dengan mereka untuk mengirimkan tenaga medis dari Rumah Sakit Komodo untuk dididik, latih tingkat di sana, sehingga nanti tenaga itu ketika kembali sudah siap untuk melayani tamu-tamu, khususnya tamu-tamu internasional. Kami juga bersyukur banyak sekali yang membantu kami di Manggarai Barat. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi untuk mendukung kemajuan di wilayah Labuan Bajo. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Dalam rangka deteksi dini pemberantasan narkoba, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BND gelar razia bersama yang melibatkan Satu Narkoba Polres ND dan Kodim 1602 ND. Laporan Rosada 5. Dan target utama kita adalah narkoba, tapi saya yakin dan yakinnya bahwa untuk di lapas ND jauh dari barang itu. Dalam razia tersebut, tim tidak menemukan narkoba, hanya beberapa jenis barang yang bisa membahayakan nyawa seseorang, seperti benda tajam berupa besi dan pecah-pecahan, sedangkan target utamanya tidak ada termasuk alat komunikasi handphone. Demikian disampaikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 BND Antonius Hajawagili dalam konferensi persnya usai kegiatan razia Senin pagi. Dia menjelaskan sasaran kegiatan penggeledahan terhadap barang terlarang ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Selain razia bersama, lanjut Anton Jawagili, Lapas Kelas 2 BND secara internal juga melakukan razia rutin setiap minggu, sehingga dirinya optimis para warga binaan bebas dari peredaran narkoba. Kalaupun ada, kami sudah rutin setiap minggu kami lakukan razia rutinitas untuk menjaga jangan sampai ada barang-barang itu di area lapas. Jadi ini yang hasil daripada penggeledahan hari ini benar-benar dilakukan apa adanya. Karena kami juga baru minggu lalu dengan tim dari Kupang melakukan juga razia. Jadi rutin kita lakukan razia ini. Sehingga kalau memang barang-barang hanya seperti ini, memang itu sudah. Apalagi dalam suasana puasa ini, kita selalu menjaga itu. Kasat Narkoba Polres ND Ibtu Gustav Stephen Dun di kesempatan yang sama mengatakan, dalam razia ini pihaknya menurunkan 2 tim masing-masing dari unit Sabara dan unit narkoba, mengingat saat ini sedang dalam situasi Ramadan, sehingga keamanan dan kenyamanan ibadah puasa bagi napi yang menjalankan menjadi prioritas. Meskipun hasil operasi bersama ini barang-barang yang ditemukan dinilai sepele, kata Kasat Gustav, namun barang tersebut sangat membahayakan keselamatan para penghuni lapas. Apalagi kita saat ini dalam menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Islam, walaupun kan kita lihat hasil daripada operasi kita barang-barang sepele, tetapi barang-barang ini justru merupakan senjata-senjata yang bisa mematikan dan senjata-senjata yang bisa merusak.
Lebih lanjut, Kasat Gustaf juga kemukakan untuk pemeriksaan narkoba, pihaknya sendiri juga membawa serta alat untuk melakukan deteksi awal seperti tes urin cepat. Pelaksanaan razia diawali dengan apel bersama yang diikuti oleh pihak kepolisian dan TNI serta para petugas lapas kelas 2 BND, dipimpin langsung oleh Kalapas Antonius Jawa Gili. RRI ND, Lasadari. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58, Kamar Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Kelas 2B Bajawa Kabupaten Ngada digeledah. Reporter Suimam melaporkan. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia pada Senin 18 April 2022 kemarin. Kepala Rutan Kelas 2B Bajawa Mustawan SIP MH ketika dihubungi RRI via telepon pribadinya Selasa 19 April 2022 menjelaskan ini merupakan program kegiatan bersih-bersih yang mana bukan saja bersih lingkungan melainkan menjaga kebersihan kamar hunian warga binaan untuk meminimalisir barang-barang larangan dan berbahaya di dalam rutan berupa senjata tajam, handphone, dan narkoba. Kalau sendok stainless itu berbahaya, bisa jadi senjata tajam, tapi nanti kita gunakan yang sendok dari plastik, itu kita gunakan. Kalau silet jelas itu membahayakan, tidak diperbolehkan, tetap kita larang. Dan juga ada kemarin kartu domino juga kita larang. Dikatakannya dari hasil razia tersebut tidak ditemukan adanya narkoba dan handphone, namun hanya ada beberapa benda atau barang larangan lainnya yang ditemukan, diantaranya silet, sendok, paku, dan kartu domino. Kita memberikan pemahaman dengan teman-teman karena kalau kita nanyakan pada semua tidak mengaman. Jadi tetap menghimbau untuk kepentingan bersama, untuk keamanan bersama juga untuk mereka. Kami tetap melarang itu untuk memberikan kesadaran mereka agar tidak melakukan perbuatan apa yang sudah ditentukan. Ada tata tertib itu rutan, ada tata tertibnya, mereka harus patuhi. Ia melanjutkan setelah melakukan penggeledahan, warga binaan diberi arahan berupa himbauan untuk melarang membawa benda atau barang-barang tersebut demi keamanan bersama sesuai tata tertib di dalam rutan. Ditambahkan total penghuni rutan kelas 2B Bajawa secara keseluruhan berjumlah 153 orang, antara lain Napi 106 orang, terdiri dari Pidum 97 orang, Khusus 9 orang, Tipikor 5 orang, dan Narkoba 4 orang. Sementara tahanan sebanyak 47 orang, terdiri dari A2 11 orang, A3 31 orang, A4 3 orang, dan A5 2 orang. Pemerintah Kabupaten Lembata telah menetapkan 3 kawasan kampung wisata yang akan dibina dan dikembangkan. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan 3 kawasan kampung wisata, diantaranya kawasan kampung wisata Lamalera, kampung wisata Boto, dan kampung wisata Watu Wawer. 3 kampung wisata ini akan dikembangkan menjadi sebuah kawasan wisata dengan keunikan ritual adat dan budayanya. Saat ini pengembangan kampung wisata masih dalam tahap konsolidasi, di mana kawasan kampung wisata ini sedang dalam konsolidasi RPJM Desa dan akan disesuaikan RPJMD. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur SPMSI. Menurutnya hingga saat ini Disparekraf Kabupaten Lembata masih terus melakukan konsolidasi untuk perencanaan pengembangan kawasan kampung wisata di Lembata tersebut. Ya, untuk progres untuk sementara itu masih dalam tahap konsolidasi pasca penetapan dengan Putusan Bupati 1191 tahun 2021 tentang pendesa wisata dan kawasan kampung wisata di Kabupaten Lembata. Untuk di tahapan konsolidasi, sesungguhnya memang di daerah kawasan kampung wisata untuk 3 kawasan kampung wisata, dalam hal ini kawasan kampung wisata Lamalera, berikut kawasan kampung wisata Boto dan kawasan kampung wisata Watu Wawer, itu sedang dalam konsolidasi di perencanaan jangka menengah desa untuk di RPJM desa. Terus yang berikut dari sisi APBD sehubungan dengan dokumen rencana pembangunan daerah, kita masih dengan transisi dulu di rencana pembangunan daerah 2023 sampai 2026 yang nanti disesuaikan di RPJMD ketika sudah adanya kepala daerah
yang terpilih dan dilantik. Jack Bubur juga mengungkapkan hingga saat ini kawasan Kampung Wisata Lembata masih dalam tahapan konsolidasi untuk perencanaannya. Namun dirinya optimis 3 kampung wisata ini akan berkembang dengan baik, di mana masyarakat 3 desa tersebut menyambut baik penetapan 3 kawasan kampung wisata ini. Ya, kalau kita mau ukur tanggapan masyarakat, biasanya mudahnya itu kita ukur di tanggapan pemerintah desa setempat. Reaksi pemerintah desa tempat sehubungan dengan ditetapkannya 3 kawasan kampung wisata positif. Dengan keputusan Pak Bupati itu menjadi acuan dalam penyesuaian di dokumen rencana di desa. Apakah itu rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) itu dapat disesuaikan. Kadis Parekraf Lembata kemudian menjelaskan pemilihan dan penetapan 3 kawasan kampung adat ini sesuai akurasi yang ditetapkan, diantaranya adalah objek wisata yang unik dalam kawasan tersebut dan juga kesiapan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di kawasan kampung tersebut. RRI Ende Lady Badin melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menunjuk 2 desa di Kabupaten Ende menjadi kandidat desa percontohan desa anti korupsi. 2 desa yang dipilih adalah Desa Danganesa dan Detu Soko Barat. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Ini sebagai satu bentuk loncatan bagaimana dari Ende itu kita memberikan hal-hal yang positif untuk saling membangun bersama, membangun Indonesia itu dari desa. Dengan penunjukan tersebut, maka Ende menjadi kabupaten pertama di NTT yang mendapat kepercayaan untuk menjadi percontohan desa anti korupsi. 5 indikator yang diberikan KPK dan harus dipenuhi 2 desa tersebut, yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Kepala Desa Detu Soko Barat, Fernando Suatu kepada RRI Selasa pagi mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi tim KPK yang memilih desanya sebagai salah satu kandidat percontohan desa anti korupsi di NTT. Menurut Nando Watu, Desa Detu Soko Barat siap menerima dan berupaya memenuhi semua kriteria yang sudah ditetapkan KPK sebagai syarat sebuah desa anti korupsi karena ini juga sebagai bagian implementasi dari tahun kinerja yang sudah ditetapkan Bupati Ende. Nando Watu menilai pemilihan desanya sebagai salah satu kandidat percontohan desa anti korupsi merupakan peluang emas bagi dirinya untuk menciptakan dan menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik sesuai indikator-indikator yang sudah ditetapkan KPK. Ini suatu lebih kepada peluang sekaligus juga tantangan dalam arti bahwa dipilihnya Desa Detu Soko Barat dan juga Danganesa, saya melihat bahwa bagaimana kita di Ende itu membuka peluang untuk pelayanan publik itu secara lebih transparan dan keterbukaan sebagai asas dari membangun semangat spirit membangun dari desa dan kelurahan itu dalam hubungan dengan soal transparansi dan keterbukaan informasi publik. Ini sebagai satu bentuk loncatan bagaimana dari Ende itu kita memberikan hal-hal yang positif untuk saling membangun bersama, membangun Indonesia itu dari desa. Karena wajah Indonesia itu adalah dari desa, halaman depan bangsa ini adalah di desa, jadi sudah saatnya keterbukaan informasi lalu juga berbagai macam partisipasi kepada publik terkait dengan membangun desa ini harus dikenal dan diketahui bersama. Sementara Bupati Ende Jafar Ahmad sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada KPK yang telah memilih Kabupaten Ende sebagai kabupaten pertama di NTT yang desanya dijadikan desa percontohan desa anti korupsi. 2 desa yang dipilih KPK ini menurut Bupati sudah sangat baik dalam pelayanan kepada masyarakat, tata kelola keuangan yang baik dan laporan tepat waktu secara administrasi sehingga akhirnya dipilih KPK sebagai kandidat desa percontohan desa anti korupsi. Pertama itu desa itu punya jasa baik, jadi artinya laporan mereka tepat waktu, mereka hubungan masyarakat baik, tata korupsi dia ngomong ada bukti-buktinya, kan kita dipantau sama KPK ini, setiap desa ini. Laporan dari desa kepada badan program masyarakat desa cukup lengkap, makanya mereka coba survei menentukan pilihan secara administrasi di lapangan, bukti-bukti konkret mana. Dengan bukti-bukti saja mereka datang ke desa-desa itu. Untuk diketahui sebelum menentukan salah satu dari 2 desa tersebut sebagai desa percontohan anti korupsi, tim KPK akan melakukan beberapa tahapan, diantaranya tahapan persiapan berupa audiensi dan observasi, tahapan pelaksanaan berupa bimbingan teknis dan penilaian, serta tahapan terakhir yaitu peluncuran atau launching desa anti korupsi yang direncanakan pada akhir tahun 2022. RRI Ende Ferry Soo melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah edisi Rabu 20 April 2022. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.